Ulama wa zu'ama azakumullah, yang kami muliakan sesepuh kami Abah Kiai Haji Tubagus Fathul Adzim beserta keluarga besar Duriyah Kesultanan Banten, Romo Kiai Ali Badri, perwakilan dari Kelantan, Abuya Abah Wan Abu Aswad dan Wan Amir, serta seluruh yang hadir rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertatap muka bermuajahah. Langsung saja pada tema satu di antara karomatul aulia yang kita saksikan di sebelah kita, makam Sultan Maulana Hasanuddin. Sampai hari ini sudah berapa ratus tahun beliau wafat, masih bisa membangkitkan ekonomi lingkungannya. Berapa banyak uang berputar di sana, orang jualan sampai hari ini. Ini karomah yang kelihatan. Maka kalau saya Al-Fakir ziarah ke makam wali, yang pertama itu malu rasanya. Di makam Maulana Hasanuddin, siapapun yang ziarah ke sana tidak lihat ormas, tidak lihat torikoh, gaya tahlilnya macam-macam, gaya zikirnya macam-macam. Ada yang model zikirnya keras, ada yang lirih, ada yang datang langsung baca sholawat tariyah. Semua nggak ada yang ribut. Ada yang musim mentalakan seperti ini, caleg P3 datang, PKB datang, PDI datang, dan seterusnya. Yang pro Prabowo, yang pro Ganjar, dan seterusnya, semua datang ke sana. Bisa duduk bersama satu. Apa maknanya? Orang yang wafat masih bisa menyatukan umat. Orang yang wafat masih bisa membangkitkan ekonomi umat. Ini pesannya. Betapa luar biasanya. Kita malu. Kita malu kalau sesama kita saling benturan. Kita malu kalau sesama kita saling caci maki. Di mana ruh Maulana Hasanuddin? Di mana ruh Maulana Yusuf? Di mana ruh Kanjeng Sinuwun Maulana Syarif Hidayatullah? Tadi telah dipaparkan panjang lebar. Dari tadi malam siang sudah banyak yang bicara soal nasab. Saya melengkapi saja. Tadi yang disampaikan oleh beliau, Islam masuk ke Nusantara ini dan Asia Tenggara tanpa peperangan, sehingga bisa menggantikan kepercayaan asli orang Nusantara dengan agama Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Salah satunya melalui jalur pernikahan yang tadi diceritakan. Maulana Jamaluddin Husain Jumatul Kubro masuk ke kerajaan Majapahit di zaman Prabu Hayam Wuruk. Ternyata dari jalur ibunya masih nyambung dengan kerajaan Singasari. Ada data di sana yang pernah diungkap oleh Profesor Dr. Agus Sunyoto. Dari jalur ini kemudian masuk Syekh Jumatil Kubro. Yang hebat ini, yang hebat, kerajaan Majapahit yang agamanya bukan Islam. Yang agamanya bukan Islam. Kok bisa seorang Jamaluddin Husain Jumatil Kubro menjadi mufti di sana, menitipkan nitis kepada anak-anaknya, kepada cucunya, tanpa peperangan? Kok bisa kerajaan Majapahit muftinya Kanjeng Sunan Ampel, sampai anaknya dititipkan kepada Sunan Ampel, Raden Fatah, dididik dari kecil. Sehingga kalau ada yang ada cerita, saya kurang setuju, beda pendapat boleh. Majapahit diserbu Demak, keliru. Demak
ketika nyerbu Majapahit itu merebut haknya sebagai bagian dari putra Brawijaya, karena saat itu kerajaan Demak diserang oleh saingannya, musuhnya, sehingga Brawijaya turun tahta. Yang menyerang ini berhubungan membuka diplomatis dengan Portugis, sehingga berangkatnya Raden Fatah ke Majapahit atas restu Wali Songo, bukan nyerang ayahnya, tapi orang yang merebut tahta Majapahit dari ayahnya, dan orang yang membuka keran Portugis masuk ke diserang oleh Raden Fatah. Ini kemudian Portugis lari ke Malaka, akhirnya masuk ke Sunda Kelapa, yang kemudian oleh cucunya, oleh anaknya Raden Fatah, Sultan Trenggono, punya mantu Fatahillah, Fadilahkan atau Faletehan, juga menantunya Kanjeng Sunan Gunung Jati, Laskar Demak dan Cirebon serta Banten jadi satu, nyerbu Sunda Kelapa, jadilah Jayakarta, Fatahillah. Ini luar biasa. Yang kedua, peninggalan keraton di Jawa setelah masuknya Islam. Kalau kita lihat, pasti keraton, Masjid Agung, kemudian alun-alun, itu pasti. Yang kedua apa? Penanggalan hari ala Jawa dipertahankan, Pak. Kenapa dipertahankan? Kalau Jawa Barat, Jawa Tengah biasanya pakainya Kliwon, karena kalau Jumat Kliwon itu biasanya Sultan atau Adipati, Temenggung, Demang itu yang ngimami. Ayo Kliwonan ke Masjid Agung. Kenapa? Kanjengnya yang jadi imam dan khotib, sekaligus pingin sowan, pingin salaman. Karena apa? Dulu raja itu Amirul Mukminin, raja itu plus ulama. Karena makanya salah satu di antara ciri khasnya, mulai dari Demak sampai era Mataram sampai sekarang, raja-raja Jawa julukannya Sultan Abdurrahman Sayyidin Penotogomo, Senopati ing Alogo. Sultan itu panglima besar, Sultan itu Sayyidin Penotogomo, menjadi tokoh sentral agama. Karena semua sultan di Jawa, dari mulai Demak berdiri, rata-rata alumni pesantren, rata-rata alumni pesantren yang digagas mulai zaman Kanjeng Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati dan seterusnya. Rata-rata kalau sultan pasti alim, bisa baca Quran, apalagi Quran, kitab kuning bisa baca, karena Sayyidin Penotogomo. Ciri khas dakwahnya bagaimana? Ciri khas dakwahnya, saya tidak setuju, mohon maaf, kalau ada gambar Wali Songo yang 8 pakai jubah, pakai sorban, yang satu pakai belangkon, nggak setuju saya. Itu keliru gambar itu. 9-9-nya sorbanan semua, 9-9-nya belangkonan semua. Tergantung sedang apa. Kalau beliau sedang dakwah, yang didakwahi non muslim, Pak, bukan kayak kita sekarang ini. Kita ceramah yang dengerin santri sudah muslim 7 turunan. Dulu Kanjeng Sunan Gunung Jati terjun ke pelosok-pelosok Pasundan, yang dihadapi, mohon maaf, Buddha, Hindu, Sunda wiwitan. Kalau pakai pakaian ala Arab, lari semua orang. Diajak pakai gending, wayangan, dengan pakaian khas Sunda. Tapi ketika beliau sedang menghadap sama Allah beserta santri-santri khususnya, kangen dengan Rasulullah SAW, beliau pakai pakaian ala Rasulullah SAW, pakai gamis, pakai sorban dan sebagainya. Saya melihat seperti guru saya Sayyidina Umar bin Khina, Abah Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, beliau kalau pas maulid Nabi, ya sorban dipakai semua, yang imamah, yang jubah, yang gamis, buah pakai semua. Tapi ketika diundang di acara-acara lain,
agama lain, pemerintahan, beliau cukup pakai peci hitam. Bahkan kadang-kadang cuma pakai celana peci hitam. Nah, saya lihat seperti itulah. Kalau malam hari ini panjenengan ketemu saya karena saya sedang ceramah dengan pakaian seperti ini, jangan kaget kalau main ke Pekalongan. Main ke Pekalongan jam 9 pagi, jam 8 pagi di lapangan Mataram, saya pakaiannya beda karena sedang jogging. Pakaiannya celana training, pakai kaos, topinan. Mungkin di pasar beda lagi. Kira-kira seperti itulah. Maka 9 ulama Wali Songo ini 9-9-nya pakai sorban, 9-9-nya pakai blangkon, tergantung sedang apa. Dulu ulama-ulama Nusantara, Pak, bukan berarti tidak menghormati gamis, bukan berarti tidak menghormati sorban, imamah. Justru karena mereka tahu pakaian ini pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, pernah dipakai oleh sahabat, pernah dipakai oleh para aulia, ulama-ulama kita di sana. Maka pakaian ini ditempatkan maqaman mahmudah. Maka kalau dulu ya, mohon maaf, tahun 90-an saya silaturahim main ke Banten di masjid manapun tahun 90-an. Kalau habis Jumatan, mohon maaf, ada orang pakai imamah, apalagi sorbannya hijau, pakai gamis, keluar dari masjid, nggak usah tanya deh, kejar. Pegang tangannya, salaman bolak-balik, itu pasti kiai setempat. Betul nggak? Kalau masih muda, pasti yang dituakan ilmunya. Tapi kalau sekarang jangan buru-buru. Jangan-jangan jamaah demo mampir. Pakaian ini menjadi tidak wibawa ketika dipakai sembarang orang. Dulu para kiai kita seperti itu. Saya ngaji di Kaliwungu tahun 90-an. Itu pengasuh pesantren, santrinya ribuan, guru-guru saya. Allah ya rahmat, guru-guru saya. Itu kalau belum haji, belum berani pakai peci putih waktu itu. Padahal pengasuh pesantren setelah pulang haji, ya kemudian baru pakai sorban dan sebagainya. Dulu seperti itu. Jadi menempatkan ini pakaian di tempat maqaman mahmudah. Yang kedua, dakwahnya lagi yang luar biasa. Masjid, bentuk masjid Nusantara, termasuk mungkin di Kelantan, di Melayu. Coba bentuknya sama nggak dengan masjid-masjid di Arab? Ini Masjid Agung, kalau nggak salah belum dirubah ya, bentuknya cuma direhab aja. Bentuknya joglo. Itu menara mulai tahun berapa itu? Tidak harus pakai kubah. Yang asli lagi Masjid Cipta Rasa. Sampai namanya bukan Al Mubarok, bukan Assalam, Cipta Rasa. Keratonnya Pakongwati. Di sini keratonnya Surosowan. Tidak harus pakai istilah Arab. Begitu nyawaninya menusantara para beliau. Tapi yang masuk Islam luar biasa. Kalau tadi disebutkan Wali Songo generasi kesekian, Wali Songo lah yang mentandim hakun bila nidom yahlibul batil bin nidom. Wali Songo yang membuat nidom ya kesultanan. Nah, kalau yang babak awal memang bukan beliau. Nah, ada kesaksian dari catatan Mahwan. Mahwan ini sekretarisnya Laksamana Cenggu. Dia mencatat ketika masuk ke Pulau Jawa, di sepanjang Pantura dari mulai Surabaya sampai Banten, itu dia temukan orang Muslim. Orang Islam itu banyak. Anehnya saat itu yang Islam justru belum pribumi. Keturunan pedagang-pedagang Cina. Orang-orang Cina saat itu yang masuk yang Islam. Pertanyaannya, kemana mereka sekarang? Keturunan mereka yang sudah jadi masyarakat biasa, sudah berasimilasi selama 500 tahun, sudah jadi penduduk Pantura sekarang ini. Tapi kalau yang berdalaman masih mempertahankan. Nah, itu nanti yang garap Wali Songo. Satu, masjid. Yang kedua, hebatnya lagi, salah satu di antara peninggalan wali-wali kita, di Jawa ada Langgar, Jawa Barat ada Tajuk,
Banten apa namanya? Langgar ya. Jawa Barat Tajuk. Biasanya kalau luar Jawa Surau. Sekarang hilang. Masih ada nggak Langgar? Hah? Adanya apa? Musola. Sisan diharapno. Kalian pakai nama musola itu tetap produk Islam Nusantara. Karena apa? Nggak ada usolli sunatan tahiyatul musola, nggak ada. Karena di sana adanya hanya masjid. Di sana ada masjid. Kenapa ada musola? Ini ulama kita harisun alaikum, mendidik umat. Ini tahu orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara ini kalau langsung diajak ke masjid belum tentu bisa ngerti adabnya orang di masjid. Orangnya suka ngerokok, ngobrol, ngopi, guyon. Dibikinkan tarbiyah. Di kampung pakainya langgar, surau, tajuk. Kalau setiap seminggu sekali masjidnya cuma satu di desa, namanya Masjid Agung Rahmatan lil umat. Karena kalau langsung dibebani yang berat belum kuat. Cara ngundangnya bagaimana? Kalau di Arab setelah Islam kemudian masuk ke Persia, di Persia ada bangunan namanya Manaro. Itu tempat menaruh api. Orang Majusi nyembah. Setelah Persia kalah, diambil oleh arsitek Islam menjadi tempat adzan, namanya Manaro. Masuk ke sini para wali songo. Ini kalau di Jawa pakai menara segede apapun nggak mampu. Karena apa? Hutannya belantara. Suaranya nggak sampai kemana-mana. Mereka kemudian rebukan pakai apa ini alatnya untuk memberitahukan masyarakat? Pakai beduk. Tuh, kalau ente cari beduk di Timur Tengah nggak ada. Ini Masjid Nabawi beduknya mana nggak ada. Yang ada di mana? Di kelenteng. Justru ada beduk. Beduk ini diambil oleh para ulama, ditabuh untuk memberitahukan waktu sholat. Adzannya tetap adzan. Subhanallah, begitu lembutnya, tidak terasa. Namun sholat nggak pakai beduk. Kalau di Jawa Tengah, saya Jawa Tengah, pakainya kentongan. Mohon maaf, kalau di Malaysia beduk juga begitu. Karena apa? Yang bawa orangnya sama. Nah, yang ketiga, tahlilan. Ini juga bisa salah satu asar bukti. Tahlilan selain Nusantara di negara mana yang ada? Di Mesir ada? Di Uzbek ada? Di Yaman ada enggak? Tahlilan. Kalau tadi ada pertanyaan, kenapa kita tawasulnya Abdul Qadir bukan Faqih Muqaddam? Kalau tadi ada pertanyaan seperti itu, mohon maaf, saya jawab. Imam Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih dengan Imam Faqih Muqaddam ini apa? Sepupu. Ini masa sepupu saling matehai? Nah, keturunannya yang tadi masuk ke sini, Imam Jamaluddin Sajibatul Kubro, sudah sekian generasi meninggalkan Hadramaut. Kemudian dalam perjalanannya menemukan guru A, guru B dan sebagainya, wajar. Nah, yang kedua, kenapa torikohnya Wali Songo bukan Alawiyah? Torikoh Alawiyah yang difatihai Imam Faqih Muqaddam, tapi wirid Alawiyah itu kan ada Rotibul Haddad, ada Wirdul Latif, abad 16, abad 17. Wali Songonya sudah wafat, itu torikohnya baru terbentuk. Sehingga kenapa gak diundang Habib? Gelar Habib itu muncul pada abad 16-17. Yang pertama dijuluki Habib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sohibur Ratib, wal Habib Abdullah bin Abdul Haddad Sohibur Ratib. Yang ketiga, metode dakwahnya Wali Songo lagi, asarnya kita rasakan. Coba bahasa Indonesia yang sumbernya rumpun bahasa Melayu, kalau kita telisik, kita kalau berbahasa Indonesia dengan baik, berbahasa Melayu dengan baik, sesungguhnya sedang berbahasa Arab.
sesungguhnya sedang berbahasa Arab. Coba, bahasa Arab bukan itu, bahsul masail, sejarah, sajarah, saat, bahasa Arab. Ayo, ladzat, kalau bahasa ibadah jelas, pengadilan, hukum, mahkamah, bahasa Arab semua. Majelis, permusyawaratan, hebatnya lagi kalau nyebut kawasan wilayah, karena ketuanya adalah wali. Daftar. Yang ketiga, saat kita adakan pendekatan riset, kira-kira Wali Songo madhabnya apa? Mungkin saya kurang luas pengalamannya. Yang saya tahu dari Sabang sampai Merauke, kalau Islam asli Indonesia pasti madhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlussunnah wal. Kalau asli orang Nusantara, mungkin sama juga di Malaysia, di Asia Tenggara. Sekarang kita lakukan pendekatan yang Islamnya sama seperti ini, daerah mana selain Asia Tenggara? Maroko, Uzbek. Ini satu di antara bukti-bukti itu. Makanya kalau kemudian generasi di abad 18 habaib yang baru kemudian datang ke sini dengan para kiai kita, tubagus kita, para ulama kita nyambung. Karena apa? Yang dibawa ajarannya sama, madhabnya sama, thariqahnya sama. Nah, kalau kenapa kalau Wali Songo berasal dari keturunan sana, kenapa yang dibaca Berzanji yang ramai, betul nggak? Kenapa yang ramai manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani? Yang dimaksud manakib yang Nurul Burhan atau Nujaini Dani? Saya jawab, Berzanji dan Nujaini Dani, yang kemudian lebih terkenal Nurul Burhan, itu disusun oleh Imam Ja'far bin Abdul Karim al-Berzanji di abad 17. Jadi Wali Songo belum pernah baca Berzanji, Pak, karena penyusun kitabnya aja belum lahir. Itu lahir di abad 17. Imam Ja'far bin Abdul Karim al-Berzanji, coba lihat aja, cari di Google, itu ada.